Sahabat anak Indonesia, kali ini kita dikejutkan lagi dengan kasus yang terjadi di Lebak Bulus di Jakarta Selatan, di mana seorang anak usia 14 tahun melakukan kekerasan pembunuhan terhadap ayah, nenek, dan juga menganiaya ibunya. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat membuat kita kembali, hati kita tersayat-sayat sebagai seorang ibu, juga betapa sedihnya mendengar kabar yang sedemikian. Itu artinya apa? Ibu bapak, saya merasa bahwa keadaan anak-anak kita saat ini memang batinnya sedang tidak sehat ya. Tidak sehat batinnya anak-anak pada saat ini. Mengapa? Kita tidak tahu persis memang apa yang sedang terjadi di pikiran anak yang melakukan kekerasan atau pembunuhan tersebut. Tetapi yang pasti dia sedang berada di tengah-tengah keluarganya, tetapi dia justru melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Itu artinya bahwa sedang terjadi situasi yang abnormal. Dan itu patologi sosial sungguh-sungguh terjadi di tengah-tengah anak-anak. Bahwa anak-anak hatinya juga, ya jiwanya juga sedang tidak merasa nyaman, bahkan secara sosial sakit, ya sakit. Dan itu bukan hanya terjadi kepada anak, bahkan seluruh masyarakat saya pikir sedang mengalami hal yang demikian, sehingga kejadian terjadi berulang kali. Kita tidak tahu besok di mana lagi terjadi dan oleh siapa. Bisa oleh orang dewasa, boleh juga dilakukan oleh anak-anak. Itu artinya bahwa semua masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ya patologi sosial, artinya jiwanya atau secara sosial kita pada dilanda sakit. Jadi oleh karena itu dibutuhkan untuk penyembuhan. Penyembuhannya bagaimana? Bagaimana kita tidak mengatakan harus tetap dari rumah. Maka tadi di awal saya katakan batin anak-anak sedang tidak sejahtera, karena justru dia lakukan di tengah keluarganya. Kalau begitu, perhatian utama harusnya kembali lagi kepada keluarga. Ada apa yang terjadi di keluarga? Kita boleh saja menuduh ada judi online, ada macam-macam yang online, tapi bolehkah kita hanya mengatakan bahwa itu penyebabnya? Tentu tidak. Kembali ke rumah, karena memang di rumahlah awal segala sesuatunya terjadi. Penanaman nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih, cinta kasih terhadap sesama keluarga dan seterusnya. Selalu nilai-nilai itu ada di tengah-tengah keluarga. Agama yang kuat ya, kalau ditanamkan di tengah keluarga, tentu hal-hal sedemikian harus kita yakin itu akan terkurangi. Artinya memang tidak ada jaminan saat ini apapun. Jaminan itu menurut saya adalah bagaimana kedekatan satu keluarga atau seseorang itu dekat dengan Tuhannya. Maka ketika mau melakukan sesuatu, dia akan takut atau merasa bahwa ada yang mengontrolnya. Nah, kembali lagi, kalau begitu di mana itu bisa didapatkan? Yang pertama tentu di keluarga. Dari keluarga keluar ke lingkungan, sekolahkah, lingkungan sosial dimanapun, selalu berada di tengah-tengah keluarga. Saya tidak sedang menyalahkan keluarga yang menjadi korban ya ibu bapak, sama sekali tidak. Tapi saya sedang mengajak kita semua supaya kita refleksi ulang sedang terjadi apa di negara kita ini, khususnya untuk anak-anak kita. Kita terlalu mengalami penyakit yang seperti ini, kita kaget, kita kembali lagi, hati kita tersayat-sayat dan terus menerus seperti ini. Kita mau serahkan kemana? Ini persoalan kita bersama. Ada banyak kementerian yang terkait dengan anak-anak. Ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Sosial, ada Menteri Kemen PPA, ada banyak, semuanya kita terkait dengan itu. Dan juga para pegiat perlindungan anak di seluruh Indonesia. Saya sangat berharap bahwa kita masing-masing mengambil peran serta supaya kejadian-kejadian sedemikian tidak terus-menerus terulang. Dan itu pasti membuat kita semua kaget dan kaget lagi, dan kita tentu miris, bahkan hati kita tersayat-sayat. Kalau seorang anak sudah melakukan sedemikian, kita mau berharap apa lagi? Kita melahirkan anak ya, kita mengandung, melahirkan dia ke dunia, bahkan itu yang menjadi bumerang, menjadi masalah di tengah-tengah keluarga, bahkan melakukan pembunuhan. Ibu bapak, saya hanya mengajak kita untuk berefleksi ulang ada apa sedang terjadi di tengah keluarga kita. Dan pemerintah juga bagaimana untuk ikut serta dalamnya. Para penegak hukum juga tentu kita berharap sekali supaya ada langkah-langkah yang sifatnya preventif, supaya
Tidak hanya mengambil langkah bagaimana menghukum anak seberat-beratnya. Bukan di situ persoalan kita. Persoalan kita adalah anak-anak harus dirubah mentalitasnya, dirubah secara rohani juga supaya betul-betul yakin bahwa segala kesulitan yang dia alami, walaupun jiwanya sedang tidak sejahtera, tapi dia harus kembali ke keluarga, karena di keluarga lah sebenarnya simpul ya dari segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua supaya kita benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak kita pada saat ini. Kami dari Aris Merdeka Sirait Foundation tentu mengucapkan turut berbelasungkawa dan sangat memprihatinkan hal-hal yang terjadi sedemikian rupa. Mari kita ibu bapak dan para pegiat perlindungan anak seluruh Indonesia melakukan upaya-upaya preventif dengan mendidik anak-anak kita di rumah dan juga di sekolah dan seterusnya. Aris Merdeka Sirait Foundation melindungi anak sepenuh